Kelihatan semua nggak, teman-teman? Aman kok. Kan ya, kelihatan ya. Oke, ini digital training kita hari ini. Kenapa AFC adalah pilihan terbaik ya, teman-teman ya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Nah, ini dari statement dari Jeff Bezos ya, bahwa jika Anda tidak paham detail dari bisnis Anda, maka pasti Anda akan gagal. Jadi apapun bisnis teman-teman, nggak cuma di AFC ya, apapun bisnis teman-teman, kalau memang mau sukses, Anda harus paham dulu. Ya, kalau ini sekarang kita di AFC, teman-teman harus paham dulu AFC itu seperti apa, ya, visi misinya gimana, produknya gimana, marketing plan gimana, cara nginput gimana, semua harus paham dulu. Ya, itu syarat untuk kalau kita mau sukses. Nah, hal utama alasan berbisnis dengan AFC. Seperti biasa teman-teman ya, kalau mau join di satu perusahaan, kita harus lihat dulu perusahaannya gimana. Nah, salah satu alasan kenapa sih saya sampai tinggalin semua pekerjaan saya, ya, dulu saya sales ya teman-teman ya, mungkin saya udah sering sharing, pengalaman saya di 25 tahun saya sebagai sales atau marketing. Ya, kenapa sampai saya tinggalin untuk fokus ke AFC? Kenapa? Karena saya berpikir bahwa peluang seperti AFC ini peluang yang unik, teman-teman. Ya, peluang yang unik. Belum ada satu perusahaan multi level marketing yang basicnya adalah farmasi. Itu satu. Ya. Yang kedua, sebenarnya untuk masuk ke Indonesia, AFC ini momentumnya momentum baru. Tapi perusahaannya sendiri sudah berdiri di atas 52 tahun. Banyak tawaran di luar sana, teman-teman. Perusahaan baru, ya. Kita mau ambil momentum nih, mumpung perusahaannya baru. Hati-hati. Ya, perusahaannya jelas nggak? Karena kemarin saya juga baru prospek di Bandung, ketemu teman lama saya, dia juga sharing, wah bonus dia nggak dibayar. Padahal perusahaannya baru umur 1,5 tahun. Ya, akhirnya bonusnya nggak dibayar. Jadi perusahaan baru nggak selalu kita, wah ini mumpung perusahaan baru nih, kita ambil posisi dulu. Hati-hati teman-teman ya. Nah, AFC ini kenapa saya sampai ambil posisi AFC? Kenapa? Karena itu teman-teman ya, perusahaannya baru, momentumnya masuk Indonesia adalah baru, tapi perusahaannya sudah 52 tahun dan sudah go public. Perusahaan go public untuk tutup aja itu nggak bisa sebarangan. Dan kita semua bisa cek. Oke? Nah, yang kedua produknya. Produknya juga unik teman-teman, belum ada satupun makanan kesehatan yang ada paten. Ya, kita ada paten semua, produk kita hampir semua ada paten ya. Nah, yang ketiga bonusnya. Ya, seperti kita ketahui sudah banyak ribuan orang ya, bahkan di AFC sudah ribuan orang yang nasibnya berubah. Bahkan menurut data statistik yang income di atas 1 miliar pun sudah ribuan orang. Ya, jadi 3 ini alasan kenapa gabung, plus ditambah lagi satu momentum teman-teman. Ya, momentumnya kita dapat. Jadi kalau kita join di satu perusahaan yang momentumnya lagi naik, kita ngikut aja. Ya, dan AFC juga banyak orang bilang, wah ini udah telat nih, udah 4 tahun. Belum teman-teman, karena banyak perusahaan MLM yang umur 25 tahun, 30 tahun sampai sekarang masih eksis. Ya, AFC belum apa-apa, kita baru jalan 4 tahun. Nah, untuk mencapai semua ini teman-teman, kita perlu impian. Ya, kendaraannya sudah ada AFC. Dulu saya waktu kerja saya nggak berani bermimpi, karena saya yakin dengan kerjaan saya dulu nggak akan bisa capai. Nah, begitu ada AFC teman-teman, sekarang saya berani bermimpi ya. Nah, impian Anda harus ditentukan dari sekarang. Alasan sebagian orang memilih bisnis jaringan. Ya, karena mereka memiliki motivasi untuk mewujudkan prioritas hidupnya. Teman-teman mulai sekarang tentukan apa impiannya. Nah, ini banyak ya, dan ini hampir semua impian kita semua nih. Ya, memiliki usaha sendiri, bisa bagian orang tua, punya rumah atau mobil impian. Ya, bisa jalan-jalan ke luar negeri, menjalani pensiun dengan tenang, bebas waktu dan bebas uang ya, bisa kasih pendidikan anak yang terbaik, pengembangan diri, ya bisa membantu orang lain. Nah, teman-teman tentukan nih, impiannya apa, prioritas utamanya apa. Dan saya bersyukur teman-teman, begitu join di AFC, saya jalani udah 4 tahun ya, impian saya satu persatu mulai tercapai. Ya, nah, next. Nah, apa prioritas Anda? Tentukan dulu dari sekarang. Kenapa sih teman-teman? Karena perlu, impian ini perlu. Ya, kita kalau menjalankan bisnis network marketing, musuh terbesar kita adalah penolakan, kegagalan ya. Dan itu sakit sekali teman-teman. Benar ya, setuju ya. Untuk sakit itu kita perlu yang namanya obat bius. Nah, obat biusnya kalau saya impian. Jadi kalau saya ditolak, saya gagal, saya nggak apa-apa, saya nggak sakit karena saya ada obat bius.
Ya, obat biusnya adalah impian ini semua, teman-teman ya. Nah, ini siklus kehidupan manusia. Ya, kita lihat di sini kalau usia 65 tahun ya, kita bekerja mungkin sampai usia 65 tahun udah nggak kerja lagi ya. Itu terjadi kalau 65 tahun, kalau kita kali 365 hari, berarti terjadi 23.725 hari. Di sini adalah masa hari kita udah habis. Nah, teman-teman sekarang coba lihat, teman-teman di usia berapa sekarang? Ya, contoh saya nih di usia 45. Ya, usia 45 saya sudah menjalani 14.425 hari. Artinya sisa waktu saya itu hanya 7.300 hari. Ya, 7.300 hari ini pun kalau kita benar-benar full sehari kerja. Ternyata kan satu hari kita nggak bisa kerja terus. Ada buat tidur, ya, buat makan, buat istirahat, jalan-jalan dengan keluarga. Kalau bicara kerja berarti paling setengahnya bagi 3. Ya, jadi paling sisa waktu kita 2.500 hari aja. Apakah kekejar dengan usia kita sekarang untuk capai impian dengan sisa waktu segini, dengan pekerjaan yang sekarang teman-teman jalani, apakah bisa? Itu ya. Nah, 4 cara di sini, ada 4 cara untuk membangun passive income. Ya, yang nomor 1, membangun perusahaan autopilot. Ya, autopilot itu berarti perusahaan yang sudah jalan kita beli. Ini tentu modalnya juga besar, teman-teman ya. Nah, yang kedua, membeli bisnis waralaba atau franchise. Kita bisa beli Indomaret, ya, Alfamart. Itu juga modalnya besar. Yang ketiga, kita berinvestasi. Bisa di saham, ya. Ini juga butuh modal besar. Nah, ada satu, teman-teman, bisnis yang membangun passive income tapi tidak butuh modal banyak. Apa itu? Membangun jaringan. Ya, seperti kita sekarang, kita lagi jalan ke AFC lah. Ini kita dapat passive income tapi modal kita nggak besar. Nah, ini hitung-hitungan teman-teman ya. Ini salah satu hitungan yang membuat saya tobat untuk saya langsung jalanin network marketing. Ya, mulai kebuka pikiran kita ya. Berapa biaya dan waktu yang Anda butuhkan untuk mewujudkan impian Anda? Ini kadang-kadang kita nggak berpikir nih teman-teman sebelum ini. Ya, contoh, impian Anda adalah membeli rumah dan mobil, ya, kebutuhan lain dengan kurang lebih biayanya sekitar seharga 2 miliar. Oke, kita berhitung ya, kira-kira 2M ini kita bisa kumpulin berapa lama. Nah, perlu berapa lama untuk punya uang 2 miliar? Sebenarnya 2 miliar kalau di Jakarta beli rumah aja dapatnya pinggiran ya. Kalau kita mau bicara di BSD segala macam itu rumah aja udah 2M, belum mobil ya. Oke, kita bicara standarnya 2M aja. Oke, contoh ya, dengan pekerjaan kita sekarang kita berhasil menabung 1 juta per bulan. Ya, kira-kira nih teman-teman, butuh waktu berapa lama untuk capai 2 miliar? Pernah kepikir nggak kalau kita nabung 1M untuk dapat 2M? Nabung 1 juta ya untuk dapat 2 miliar. Kira-kira perlu waktu berapa lama? Kita buka ya. Perlu waktu 2.000 bulan teman-teman atau 166 tahun. Ya. Sudah pasti jalan kita bukan ini. Ya, terlalu lama teman-teman ya. Kita hidup aja nggak bisa sampai 166 tahun ya. Nabung 1 juta untuk dapat ngumpulin nabung 2 miliar, kita perlu 166 tahun. Oke, kita naikin lagi. Ya, gimana kalau nabung 2 juta per bulan? Ya, UMR bisa nih ya. UMR kalau hidup kita ngirit di Jakarta mungkin bisa nabung 2 juta per bulan. Perlu waktu 1.000 bulan atau 83 tahun. Bukan juga ya, teman-teman, terlalu lama. Naikin lagi. Oke, ini mungkin kalau bisa nabung 5 juta per bulan ini mungkin level manajer kali ya. Waktu dulu saya kerja pun saya nggak bisa nabung 5 juta per bulan. Ya, ini level manajer. Udah oke ya. 5 juta per bulan menurut saya oke. Tapi untuk kita nabung untuk bisa dapat 2 miliar, ternyata dengan nabung 5 juta, kita tetap perlu waktu 400 bulan atau 33 tahun. Ya, ini juga bukan terlalu lama. Terus apa dong solusinya? Nah, pertanyaannya sekarang apa yang akan Anda lakukan untuk mendapatkan semua itu? Perubahan dimulai dari keputusan kita ya. Nah, hasil penelitian pada tahun 1988 di University Yale di USA. Ternyata teman-teman, di Amerika sendiri udah mencetak 500.000 miliarder. Ya.
Dan anehnya 20% dari pebisnis itu adalah network marketing. Ya, beda dengan Indonesia. Amerika negara maju, sudah banyak sekarang perusahaan-perusahaan baru mengembangkan pemasarannya secara network marketing. Beda dengan Indonesia ya, teman-teman ya. Indonesia negatif aja. Ya. MLM langsung dijauhin. Tapi nggak apa-apa, itu justru alasan kita berada di sini. Kalau di luaran sana orang sudah positif terhadap network marketing, justru kita nggak ada market, teman-teman. Ya, kita bersyukur kenapa? Karena di luar sana masih banyak orang yang negatif. Jadi itulah tugas kita, ya, memberi edukasi ke mereka. Dan itu market kita masih banyak banget kalau di luar sana masih negatif dengan yang namanya industri network marketing. Nah, kenapa sekarang bisnis MLM adalah pilihan yang tepat. Ya, zaman dulu teman-teman, orang kaya tambah kaya, orang miskin tambah miskin. Ya, tapi dengan majunya zaman di era sekarang, melalui kerja cerdas, membangun jaringan, maka setiap orang mempunyai kesempatan untuk menjadi kaya raya. Nggak seperti dulu. Ya. Nah, orang-orang kaya di dunia selalu membangun jaringan. Sedangkan orang biasa lebih suka mencari pekerjaan. Ya, mudah-mudahan kita semua di sini ya, fokus kita adalah membangun jaringan. Nah, sekarang bisnis network marketing menjamur ya, karena menawarkan berbagai macam solusi. Ini tahu ya teman-teman ya, Bill Gates ya, orang terkaya di dunia. Nah, Bill Gates pun kemarin keluarin statement ya, seandainya saya diberi kesempatan untuk memulai bisnis dari awal lagi. Ternyata Bill Gates memilih apa? Network marketing. Ya, karena terjadi percepatan teman-teman. Mungkin Bill Gates bangun Microsoft itu kan butuh waktu berpuluh-puluh tahun ya. Jadi kalau dikasih kesempatan lagi untuk memulai dari awal, pilihan Bill Gates, orang terkaya di dunia, memilih network marketing. Ya, bagaimana dengan kita, teman-teman ya? Peluang kesempatan ada di depan mata ya. Nah, ini juga kemarin dibahas di Mata Najwa bahwa network marketing termasuk 5 profesi termahal. Ya, bahkan teman-teman lihat ya, urutan pekerjaan dengan bayaran termahal di Indonesia nomor 1 adalah distributor MLM. Ya, mengalahkan artis, agen asuransi, konsultan manajemen, dan pengacara. Pertanyaannya, apakah teman-teman masih negatif dengan MLM kalau memang sudah terbukti bahwa network marketing kalau kita jalankan dengan serius itu bisa mengalahkan ini semua, teman-teman. Ya, bahkan income tertinggi network marketing. Berarti pilihan kita semua yang ada di sini udah benar ya, nggak salah. Nah, banyak orang bilang uang bukan segalanya. Tapi pastikan dulu teman-teman ya, kalau Anda mau berbicara seperti itu, pastikan kamu sudah memiliki uang yang sangat banyak sebelum kamu mengucapkan kata-kata itu. Ya, ternyata uang segalanya ya, setuju ya teman-teman ya. Nah, mindset Anda menentukan hasil. Kebanyakan orang berpikir bahwa 2-5 tahun berbisnis adalah waktu yang lama untuk menjadi kaya. Tapi rela bekerja 40 tahun di pekerjaan yang dibenci hanya untuk hidup pas-pasan. Nah, ini saya dulu nih teman-teman ya. Ternyata bisnis network marketing itu santai aja. Jadi jangan buru-buru. Kadang-kadang kita maunya instan, maunya cepat. 1-2 bulan maunya ada hasil. Tapi kita rela nih bekerja 40 tahun. Ya, bekerja 40 tahun tanpa henti, nggak ada waktu. Hasil pas-pasan. Ya, jadi tenang aja teman-teman, nikmatin prosesnya. Yang penting goal kita adalah, tujuan kita adalah tercapai ya. Nah, ini di dunia ada 2 sistem bisnis ya. Yang pertama konvensional, yang kedua multi level marketing. Multi level marketing juga ada 2 teman-teman. Ya. Yang ada produk, modal kecil dan tanpa produk. Ini investasi, trading, forex atau orang sebut biasanya money game. Ya, kalau yang ini biasanya high risk high return, ada resiko. Kalau bisnis yang ada produknya tidak ada resiko teman-teman ya. Kenapa? Karena modal yang kita keluarkan kita langsung dapat barang. Artinya bisnis kita tidak ada resiko ya. Nah, ini perbedaan ya antara bisnis konvensional dengan MLM. Konvensional gimana sih? Dari pabrik ya. Keluar biaya lagi untuk iklan. Dari pabrik masuk ke distributor besar, sub distributor, grosir, toko, konsumen. Ya, dari pabrik melalui beberapa tahap ini teman-teman. Dan ini konvensional, konsepnya adalah penjumlahan. Nah, kita bicara MLM. Dari pabrik
Ya, di sini kita AFC Jepang, perusahaan MLM ini AFC Indonesia langsung ke member. Ya, langsung ke member, ke konsumen semua. Artinya sebenarnya bisnis network marketing ini bisnis yang luar biasa, teman-teman. Kenapa? Karena kita langsung ambil ini. Ya. Market dari konvensional, dari iklan, distributor besar, sub, grosir, toko, agen ini kita ambil semua. Makanya nggak heran kalau bonus kita di network marketing itu besar. Karena langsung ya dari pabrik, langsung kita distributor ke konsumen. Ya, kurang lebih konsepnya seperti itu. Jadi sebenarnya network marketing juga nggak ada yang salah, ini pemasaran aja. Ya, beda pemasaran aja. Sebenarnya sama, ujung-ujungnya ya sampai ke konsumen juga. Cuman kita pangkas semua nih kalau kita jalanin network marketing dari pabrik langsung kita ke konsumen. Ya, ini kita pangkas semua. Biaya ini besar juga, teman-teman. Nah, biaya ini yang besar ini dialihkan kemana? Ke bonus kita. Ya, ke bonus jaringan kita. Nah, ini perbandingan ya, kurang lebih nih. Ada bagan perbandingan dari bisnis konvensional dengan bisnis jaringan. Oke, jenis usahanya kita konvensional, modalnya berapa, pengalamannya apa, resikonya berapa ya. Oke, kita bicara konvensional, modalnya mahal teman-teman ya. Lebih dari 150 juta. Nah, kalau kita mau beli franchise, contoh seperti Indomaret, modalnya berapa? 1,5 M. Ini kalau kita bicara Indomaret ya, kalau kita mau beli franchise McDonald, Kentucky, ini udah di atas 10 M ya, Starbucks, di atas 1 juta dolar. Nah, kalau bisnis kita, modalnya kurang dari 20 juta. Ya, ini saya ambil ini karena posisi kita tertinggi di Diamond ya. Kalau kita di AFC kan peringkat tertingginya Diamond. Nah, konvensional kalau menurut pengalaman perlu nggak? Sangat perlu, teman-teman. Ya, sangat perlu. Kalau nggak, kita nggak mendalami, kita nggak belajar dulu, yang ada modalnya habis. Ya, apapun bisnisnya, konvensional perlu pengalaman. Ya, kalau waralaba nggak begitu. Kenapa? Karena sudah ada sistemnya. Ya, semua udah standar. Kalau jaringan tidak perlu, teman-teman. Kenapa? Karena kita ada support system. Oke, resikonya gimana? Ya, kalau konvensional balik modalnya lambat. Belum beban utang. Ya, terus kalau kita nggak jalan, resikonya bisa bangkrut. Ya, kalau waralaba keuntungannya kecil, overhead-nya tinggi. Nah, kalau di jaringan gimana? Balik modalnya cepat. Ya, dan tidak ada resiko. Kalau jaringan jalan, keuntungannya besar. Nah, ini teman-teman bisa ya, bisa kalkulasi kira-kira ini loh perbedaan jaringan konvensional dengan bisnis waralaba. Nah, ini cash flow kuadran, teman-teman ya. Ini saya ambil dari Robert Kiyosaki. Ada 4 jenis kuadran manusia nih, teman-teman ya. Yang pertama employee, ini karyawan. Ya, yang pertama employee, yang kedua self employee. Ini biasanya kayak dokter, pengacara ya. Sama business owner. Ya, business owner ini biasa ya kita ada modal, kita beli kayak tadi, beli franchise, termasuk network marketing juga di sini. Ya, yang ketiga, yang keempat investor. Investor ini duit yang bekerja buat kita. Ini support system, kalau ini harus kita yang kerja. Ya, jadi kuadran yang kiri ini teman-teman, ini kita namanya active income. Ya, kalau kita karyawan atau self employee atau employee, kalau kita nggak kerja nggak dapat duit. Kita sakit juga nggak dapat duit. Ya, tapi kalau di kuadran kanan, business owner maupun investor, ini support system yang jalan. Kita bangun jaringan aset yang bekerja. Ya, aset yang bekerja. Nah, kita di mana? Jaringan di sini ya. Kalau bisnis jaringan termasuk kita business owner. Karena di AFC kita business owner ya. Nah, ini ada video teman-teman. Ini statement dari Sri Kenapa dia Mulyani. bisa disebut negara maju dan kita negara berkembang? Kalau saya perhatiin sistemnya adalah mereka tuh asetnya kerja keras, orangnya kerja biasa-biasa aja. Kalau di Republik kita orang kerja keras banget, asetnya tidur-tidur aja. So that is the different. Economic system membuat mereka make sure bahwa semua aset have to work extremely hard. Nggak ada uang nganggur, nggak ada space nganggur, nggak ada barang nganggur, nggak ada capital nganggur. They work very hard sehingga orangnya bisa kerja biasa aja dan kemudian dia bisa take vacation.
Kalau di Republik kita nggak pernah vacation, kerja terus asetnya tidur. Ada suatu kompleks yang bagus dijamin aja 20 tahun. Tanahnya bagus banget dijamin, nggak ada yang berani nyentuh. Karena apa ya? Karena milik negara. Negaranya ngapain? Negaranya tidur, orangnya kerja keras. Oke, jadi itu membedakan teman-teman ya, bahwa di negara maju seperti Amerika, aset yang bekerja. Ya, kalau di Indonesia kita tahu sendiri, kayak kita kuliah contoh, dididiknya untuk apa sih teman-teman? Bukan untuk bisnis sebenarnya, untuk cari pekerjaan. Setuju ya? Nah, makanya kita mulai sekarang, ayo mulai kerja smart, bangun aset. Ya, di jaringan juga kita bisa kumpulin duit. Di AFC ini nanti kita kalau dapat duit, kita juga beli nih. Bisa beli aset yang produktif, aset yang bisa menghasilkan passive income. Gitu ya. Nah, para miliarder muda zaman sekarang memanfaatkan faktor kali untuk mempercepat hasil bisnis mereka. Nah, di jaringan teman-teman, kita kenapa seperti saya mau fokus di jaringan karena ada faktor kali. Ya, saya sadar kalau dulu saya kerja tidak ada faktor kali. Artinya kalau tidak ada faktor kali, sudah pasti kita hidup nggak akan bisa kaya. Karena kalinya hanya satu aja. Ya. Nah, faktor kali para miliarder muda. Ya, mindset kita memberi dan berbagi terlebih dahulu ya. Jadi di AFC teman-teman jangan fokus jualan. Benar-benar fokus kita adalah berbagi informasi. Kita sharing. Ya, itu lebih mudah. Terus bangun komunitas. Dan yang terakhir, manfaatkan teknologi komunikasi dan internet. Ya, sekarang udah maju teman-teman, bisa sharing lewat Facebook, Instagram, sosial media, TikTok. Ya, kita bisa manfaatkan teknologi. Nah, bagaimana cara orang biasa dan orang kaya memainkan income-nya? Nah, ini contohnya hitung-hitungan lagi, teman-teman ya. Orang biasa bekerja 8 jam per hari. Setuju ya? Nah, kita ilustrasi nih, misalkan gaji Andi 10 juta per bulan. Oke? Berarti 8 jam kali 20 hari ya. 160 jam dibagi 10 juta. Bagi 160 jam. Artinya Andi per jam itu digaji 62.500. Mau lebih bisa nggak? Bisa. Ya, lembur. Tambahan jam kerja maksimal 15 jam. Tapi apakah bisa tiap hari 15 jam? Nggak bisa. Jebol badan kita ya, teman-teman ya. Nah, kalau bekerja, hasil sama dengan waktu plus tenaga. Ya, contoh kita bisa misalkan 15 jam, kita kerjanya ngoyo nih 15 jam setiap hari selama 1 bulan. Berarti 62.000 kali 20 hari. Berarti kita bisa dapat 18.700.000. Kerja all out 15 jam tiap hari, penghasilan sebulan maksimal 18.750.000. Bisa lebih nggak? Udah nggak bisa lagi. Ini udah 15 jam teman-teman. Mau 24 jam nggak tidur kita. Ya, ini udah nggak bisa lagi. Mentok di sini. Oke. Nah, kalau orang kaya gimana? Ini tadi saya bilang faktor kali atau network marketing ya. Hasil sama dengan waktu dikali tenaga. Nah, tadi ilustrasi yang sama ya. Gajinya Andi dibayar tadi kalau Andi kerja 62.500 per jam. Ya, kalau kita praktekkan di bisnis jaringan, ya, contoh di AFC lah ya, kita jalankan, ternyata Andi berhasil merekrut 100 orang. Ya, dari 100 orang ini kerja 5 jam aja. Berarti Andi punya berapa? 5 jam kali 100, ya, 500 jam. Berarti kalau sama tadi sehari potensi income Andi 500 jam kali 62.500 berarti 31.250 per hari. Ya, kalau kali 20 hari kerja sekitar 625 juta. Ini teman-teman yang teman-teman harus pahami dulu bahwa bisnis kita kenapa percepatan income-nya luar biasa karena ada faktor kali. Ya, contoh dulu saya kerja kalinya 1. Ya, saya punya waktu 15 jam, udah mentok di situ karena kita nggak bisa dalam 1 hari kita kerja di 5 tempat, nggak bisa. Ya, begitu saya jalanin AFC, 4 tahun saya fokus di AFC teman-teman. Sekarang total jaringan saya ada 266.000.
Ya, kalau 260.000 itu kerja 1 jam aja, seluruh jaringan saya nih, mereka kerjakan AFC nggak usah 5 jam, 1 jam aja. Berarti saya punya waktu berapa? 260.000 jam per hari. Dibanding tadi saya kerja 15 jam. Ya, jauh sekali bedanya. Oke. Nah, ini arus income aktif ya, teman-teman ya. Contoh kalau kita kerja nih, ya siklusnya nih, siklus orang kerja nih ya. Kita kerja, oke, jadi manajer, buruh, supir, sales, marketing, apa aja ya. Untuk apa? Untuk kejar yang namanya pemasukan. Ya, dapat pemasukan. Begitu masuk, keluar langsung teman-teman ya. Buat apa? Makan, anak sekolah, biaya rumah, bensin, uang belanja, habis lagi. Ya, balik lagi kerja lagi. Dapat pemasukan lagi, pengeluaran muternya siklusnya di sini aja. Dan ini artinya kita harus bekerja seumur hidup. Ya, karena nggak ada aset yang bekerja. Nah, kita bandingkan dengan siklusnya passive income. Kalau passive income satu, teman-teman, kita harus bangun namanya aset dulu. Ya, asetnya apa? Ya, termasuk jaringan. Ini ya, saham, rumah yang menghasilkan nih, obligasi, bisnis jaringan. Ya, di AFC ini kita bangun aset. Untuk apa? Dapat income. Nah, begitu dapat income, teman-teman, kita bisa langsung dikeluarin atau puterin dulu di sini nih. Kita dapat dividen, beliin rumah, beliin kos-kosan, beliin hotel, villa untuk hasilin profit. Ya, untuk hasilin passive income. Dari sini passive income baru dikasih pengeluaran. Balik lagi ke aset lagi. Aset yang bekerja dapat duit lagi. Jadi siklusnya seperti ini. Di sini bedanya aset yang bekerja. Ya, kalau di kita sekarang ya AFC teman-teman ya. Passive income kita di sini. Ya, kurang lebih itu ya perbedaan siklus dari passive income dan active income. Nah, ini prediksi para pakar tentang perkembangan bisnis kesehatan. Ini bukan saya ngomong ya, teman-teman ya. Bahwa nantinya bisnis di bidang kesehatan akan menjadi yang terdepan. Jadi kita semua yang hadir di sini sudah berada di tempat yang tepat. Ya, kenapa? Karena industri kesehatan nggak akan pernah mati, teman-teman. Ya, sakit bertambah, terus penyakit aneh-aneh juga selalu muncul sekarang. Ya, beda dengan misalkan kita bisnis teknologi. Begitu kita nggak improve, kita nggak ngikutin perkembangan zaman, udah ketinggalan. Ya, kita lihat sekarang apotik makin menjamur, rumah sakit juga penuh terus. Ya, kita berada di industri yang tepat. Nah, apalagi sekarang AFC, kita berada di AFC. AFC, teman-teman ketahui, dia adalah perusahaan farmasi terbesar di Jepang. Ya, ingat teman-teman bahwa kita bukan maklon ya. Kita bukan maklon, kita ada pabrik sendiri. Ya, AFC juga selalu inovasi terus. Ya, tugas kita sharing aja biar AFC Jepang yang pikirin nih. Kita next kedepannya juga akan keluar produk baru banyak ya. Kusu-kusi gold. Nanti ada juga Hikari buat mata dan otak. Jadi akan terus diimprove terus. Sehingga market kita juga nggak akan habis. Ya, ini menurut pakar kita sudah berada di industri yang tepat. Di industri kesehatan dan farmasi ya. Nah, ini data kesehatan teman-teman. Ya, ini market kita semua. Nah, banyak teman-teman fokusnya di sini nih. Ya, di orang sakit 15%. Padahal market kita sebenarnya ini semua bisa. Bahkan yang kue yang paling besar adalah di 70% orang yang terlihat sehat. Ya, kita masih ingat bahwa di sini kita mau bisnis. Ya, kita mau bangun aset, ya carinya orang sehat dong teman-teman ya. Benar nggak? Cari orang sakit salah nggak? Nggak salah. Tapi ingat fokus kita jangan ke orang yang 15% yang sakit. Karena kita mau bisnis, kita mau bangun jaringan, kalau kita carinya orang stroke, diabetes, jadi bangun dari ranjang aja nggak bisa, gimana mau jalankan bisnis gitu ya. Nggak salah, tapi market kita sebenarnya di sini. Ya, 70% yang terlihat sehat dan yang sehat pun bisa. Kenapa ya? Jangan sampai sakit baru minum Suba Utsu, bener nggak? Kalau bisa dicegah. Ya, jadi market kita masih sangat luas, teman-teman. Oke. Nah, ini langkah sukses untuk membangun bisnis di AFC. Nomor 1,
keyakinan teman-teman. Ya. Apapun bisnis kita, kalau kita mau menjalankan, kita harus yakin dulu. Kalau teman-teman sendiri masih ragu, masih nggak yakin, gimana mau meyakinkan orang? Ya, kita harus yakin dulu sama satu company-nya, sama AFC. Kedua, teman-teman harus yakin sama diri kita juga, sama diri teman-teman. Kalau teman-teman juga pasti bisa. Kalau semua bisa, kita juga pasti bisa. Sudah ada 11 orang yang membuktikan sudah jadi Busido di AFC dengan rank tertinggi. Ya, harus yakin dulu. Itu kunci nomor 1. Ya, nomor 2 yang tadi kita bahas bahwa kita perlu yang namanya impian. Ya, kita perlu impian yang kuat. Kalau perlu impian yang mendesak sekalipun. Ya, karena ini obat bius pada saat kita gagal, kita terjadi penolakan. Impian inilah obat bius untuk penghilang rasa sakit. Ya. Nah, yang ketiga daftar nama. Bisnis jaringan teman-teman, aset kita hanya di daftar nama aja. Makanya perlu bikin yang namanya daftar nama. Ya, setelah bikin daftar nama, dampingi mitra. Oke, kita harus dampingin mitra karena begitu kita prospek, mereka join, mereka belum tahu apa-apa. Ya, kita harus dampingin dulu, ajarin dulu mereka sampai paham, baru dilepas pelan-pelan. Ya, yang kelima ikutin sistem. Ya, kita juga AFC sudah ada support sistemnya teman-teman ya. Setiap Senin seperti sekarang kita ada training. Ya, Rabu ada LOP. Jumat sekarang kita ada LOP offline yang tapi itu khusus di Jakarta. Sabtu ada dokter. Jadi kita teman-teman juga bisa ngundang prospek, misalkan belum tahu apa-apa nih, bisa diundang di hari Rabu. Ya, di situ ada LOP, bisa dapat penjelasan, begitu mereka sudah oke, tertarik, mereka join. Mereka bingung dong, oke, terus kurus ngapain nih? Masukin ke support system ke Senin, training. Ya, itu ada NDO, langkah-langkah apa nih yang kita perlu lakukan pada saat kita baru join. Ada panduannya semua. Terus kalau mau tanya konsultasi kesehatan, kita bisa di hari Sabtu. Ya, sudah lengkap semua. Yang keenam, duplikasi. Ya, untuk bisa duplikasi, teman-teman harus paham dulu, teman-teman harus kuasain dulu semua. Ya, begitu kita udah kuasain, baru kita bisa duplikasi ke tim. Oke. Ya, ini ada 3 langkah persiapan membangun bisnis jaringan ya, teman-teman. Yang satu persiapan. Ya, persiapan alat pendukung apa? Kartu nama. Ya, perlu nih teman-teman ya, kalau ketemu orang di jalan, ketemu kita kenalan, kita bisa langsung kasih kartu nama ya. Yang kedua starter kit. Kalau kita bilang di buku merah. Termasuk brosur juga. Nah, saya juga selalu siap nih, di mobil saya ada, di tas saya pun selalu ada nih, brosur, buku merah saya selalu ready ya. Karena ini senjata perang kita, teman-teman. Yang kedua baru membuat perencanaan. Menetapkan tujuan yang jelas, membuat daftar nama calon mitra baru, menentukan prioritas. Yang ketiga belajar ya, mempelajari sistem bonus, produk, belajar input, cara register gimana, belajar presentasi offline, online, ya, dan mobile via smartphone. Nah, ini persiapan ini yang harus kita kuasain semua. Oke. Ya, ini tahapan bisnisnya. 1, selalu bikin daftar nama dulu. Ya, begitu daftar nama, baru kita prospek. Sesuai dari daftar nama ini. Nah, banyak teman-teman yang udahlah, saya nggak perlu bikin daftar nama, yang penting saya ingat aja, saya ingat saya. Percaya saya teman-teman, pasti banyak yang kelewat. Ya, kalau kita nggak bikin daftar nama, kita mau prospek saya ingat kita aja, itu akan banyak yang terlewatkan. Nah, daftar nama juga ada strateginya nih, cara bikinnya gimana. Ya, baru setelah prospek kita presentasi. Presentasi, kalau langsung join, oke. Kalau nggak join gimana ya? Kita follow up. Ya, kita follow up lagi di hari berikutnya, baru pembinaan. Ya, ini tahapan bisnis di network marketing seperti ini. Nah, tentukan tujuan kita, teman-teman ya. Buat keputusan apakah tujuan utama yang Anda ingin capai di AFC. Berikut cari tahu sebabnya. Ya, supaya lebih kuat lagi. Contoh, tujuan utama kita apa nih? Oke, mau rumah mewah. Sebabnya apa ya? Karena mau bahagian keluarga, anak, istri gitu ya.
Nah, ini mulai tentukan. Catat tujuan Anda. Ya, buat jadwal dan jangka waktu untuk mencapai tujuan berapa lama. Jadi nggak hanya dicatat aja teman-teman, tapi harus ada jadwal dan jangka waktunya. Kira-kira mau capainya kapan? Ya, supaya kita ada goal-nya ya. Terus sasaran yang Anda ingin capai harus tepat dan dapat diukur. Jangan terus maunya beli pesawat yang kira-kira kita nggak bisa diukur, yang kira-kira bisa diukur. Supaya kita juga ada tujuannya bisa kejar gitu ya, nggak asal-asalan bikinnya. Nah, ini contoh teman-teman ya. Goal Anda, tulis 3 tujuan utama yang harus dicapai. Tulis saja contoh teman-teman mau apa nih? Mobil impian. Tulis ya. Mobilnya apa? Ya, tahun berapa, warna apa? Deadline-nya kapan? Tulis. Ya. Kedua, contoh mau sekolahin anak di luar negeri, tulis. Di mana? Ya. Terus kapan? Ya, tulis 3 teman-teman. Ya. Ini juga bisa juga kalau misalkan mau goal mungkin awal-awal mau jadi toreda dulu. Oke, tulis datanya kapan, berapa lama. Contoh 3 bulan ya. Goal kedua setelah toreda mau capai Ronin, berapa bulan. Samurai contoh 7 bulan. Ya, supaya ada deadline-nya. Ya, apapun goal kita harus ada deadline. Oke. Nah, terus target income juga tulis saja. Teman-teman juga bisa tulis seperti ini ya. Target keuangan yang harus saya capai. Oke, dalam 3 bulan pertama saya menjalankan bisnis AFC, saya mau dapat income berapa? Oke, 3 bulan pertama mau 10 juta. Tulis periodenya kapan sampai kapan. Ya, oke, dalam 6 bulan contoh mau income 25 juta, tulis juga. Periodenya kapan? 12 bulan, oke, 100 juta, kapan? Ya, periode tulis semua. Supaya ada gambaran ya, teman-teman ya. Nah, ini cara membuat daftar nama dan prospek yang berkualitas. Nah, bikinnya baik kategori atau prioritas. Ya, siapa yang menurut Anda paling mudah dan kemungkinan closingnya besar, terus yang paling susah baru terakhir. Ya, isi dengan nama, nomor telepon, tanggal janji, ya. Nah, ini juga dari kategori teman-teman. Ya, bisa juga dari mungkin contoh teman SD, tulis dulu, ya, teman SMP, teman SMA, teman main, teman ngaji, teman gereja, teman arisan. Nah, itu baik kategori. Ya, baru ditulis nama, handphone. Kalau handphone nggak tahu gimana, tulis dulu aja. Ya, handphone nggak perlu tahu nanti karena kita bisa link nih, bisa tanya nih. Contoh A teman nama B, kita A tahu bisa tanya nih. Tahu nggak nomor telepon si B berapa? Baru ditulis. Ya, terus kira-kira mau janji ketemunya kapan sama hasilnya gimana? Oke, contoh sudah ketemu nih, kita mau prospek. Ya, ternyata belum closing teman-teman. Ya udah nggak apa-apa, hasilnya di sini tulis pending atau belum closing. Supaya apa? Supaya nanti next kita bisa follow up lagi. Ya, dan ingat teman-teman, kalau misalkan belum closing, nggak selamanya itu nggak akan closing. Mungkin butuh waktu lagi, atau mungkin momentumnya kita belum tepat. Ya, next kita bisa follow up lagi. Nah, sikap dan etika yang diperlukan dalam membangun bisnis jaringan. Oke, 1, selalu berpikir positif. Ini penting teman-teman ya. Nah, ini saya ada cerita di awal saya join di AFC. Ya, apapun responnya selalu ada respon negatif, respon positif. Ya, apapun masalah itu selalu ada respon positif dan negatif. Pada saat dulu saya join di AFC di awal-awal teman-teman, saya sudah resign, sudah full time di AFC, baru jalanin 2 bulan, ternyata barang kosong. Dan itu kosongnya cukup lama. Muncul 2 respon. Ya, respon positif dan respon negatif. Respon negatifnya apa? Nyalain perusahaan, biasa. Wah, ini perusahaan baru berjalan aja seperti ini. Gimana kalau nanti lama nih? Wah, nggak bener. Akhirnya dengan respon negatif seperti itu, banyak orang yang meninggalkan AFC dulu. Ya, tapi ada juga yang respon positif, termasuk saya. Ya, saya selalu berpikir bahwa wah, kalau produk perusahaan masih baru, ya, barang sampai inden, artinya barangnya laku. Benar ya? Nah, kenapa bisa laku? Berarti produknya bagus. Itu teman-teman. Jadi apapun masalah selalu ada respon negatif dan respon positif.
Di saat banyak yang meninggalkan AFC, kita tetap stay. Ya, dan teman-teman terbukti yang kemarin awal-awal jalanin AFC, mereka stay hampir semua sekarang jadi Bushido. Gara-gara selalu berpikir responnya positif. Ya. Nah, harus sabar juga teman-teman ya, sabar dan jadi pendengar yang baik. Sabar membina tim, mendampingi tim, ataupun pada saat prospek. Jadi pada saat prospek jangan buru-buru maunya closing. Yang ada nanti kabur prospeknya. Ya, nikmatin aja prosesnya, karena memang nggak bisa closing di tepat ya nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Ada tarik ulurnya. Ya, kadang-kadang kalau mereka respon kita yang jual mahal. Jadi itulah seninya teman-teman ya. Jadi sabar dan jadi pendengar yang baik. Pada saat prospek pun sama. Jangan kita yang ngomong terus A sampai Z kita bombardir terus, jangan. Karena kita kadang-kadang perlu jadi pendengar yang baik supaya kita tahu nih orang prospek ini need-nya apa. Ya, dia lagi butuh apa kira-kira supaya kita bisa masuk. Ya, bahkan kalau mereka si prospek ini banyak yang ngomong lebih bagus sebenarnya karena kita lebih tahu banyak informasi tentang si prospek. Ya. Oke, yang ketiga selalu mau belajar. Datang training, ya. LOP juga datang karena yang bawa selalu beda-beda. Di situ kita bisa belajar lagi, baca buku, ya. Selalu upgrade diri, ya, selalu mau belajar. Nah, fokus pada proses teman-teman, bukan pada hasil. Ya, nikmatin aja prosesnya. Jangan buru-buru maunya hasil karena kadang-kadang kalau terlalu instan, apapun bisnis kita terlalu cepat, rontoknya juga cepat. Ya, jadi santai aja, nikmatin prosesnya. Dengan berproses kita juga akan makin kuat. Kepribadian kita juga dibentuk, kita makin sabar, kita makin tahu cara hadapin orang, cara pecahin masalah, itu dari proses. Ya, makanya saya bilang bahwa fokus pada proses bukan hasil. Kalau kita konsisten pasti ada hasil, ya. Nah, tutur kata yang baik dan sopan. Ya, hati-hati teman-teman karena bisnis jaringan ini begitu kita tutur katanya nggak baik, kita nggak sopan, jaringan juga cepat rontok. Ya, respect kepada semua orang. Jangan terlalu obrol jadi juga. Ya, kalau bisa, enggak ya. Berani berkata tidak, ya kita nggak semua orang bisa memuaskan orang. Nah, salah satu faktor kenapa MLM bisa membuat orang sukses adalah mereka paham akan uang besarnya ada di mana. Dan cara belajar gimana cara mendapatkannya. Nah, ini kita bahas sedikit tentang marketing plan AFC. Ya, ini kita bicara ini ya, ada peringkatnya Ruby, Sapphire, Diamond. Kalau contoh kita duplikasinya 2 aja, teman-teman. Ya. Jadi sebenarnya banyak yang bilang, wah kalau alasan saya nggak punya teman, sebenarnya kalau kita duplikasi 2 aja dan itu berjalan, kita juga make money kok di sini. Ya, ini kalau kita bulan pertama kita rekrut 2 orang. Ini Ruby ya, teman-teman yang duplikasinya, berarti 1 pairing ya. Income-nya segini. Di bulan kedua, dari 2 orang ini ngerekrut masing-masing 2 lagi. 2 pairing ya. Income-nya segini. 4 ngerekrut 2 lagi 8. 16, 32. Terus nih teman-teman, di bulan ke-12. Ya, kalau kita duplikasi 2 aja paket Ruby. Nih ya, posisi kita ya. Kalau Ruby kita bisa dapat 211 juta. Tapi kalau posisi kita Sapphire dapat 619, kalau kita Diamond 1,2. Ya, Diamond 1,2. Lah ini juga posisinya sudah mencapai Samurai. Ini baru Ruby aja teman-teman ya. Income kita kalau Diamond 1,2 tambah 75 bisa 1,3. Ya, Sapphire 600 tambah 75, Samurai juga income-nya 694. Kalau Ruby 211 juta plus 75. Ya, 286. Sekarang kalau kita berbalik contoh, sama-sama ngerekrut 2 tapi pakainya Diamond. Hasilnya beda jauh, teman-teman ya. Di bulan pertama kita ngerekrut 2. Bulan berikutnya mitra kita 2 ini ngerekrut 2 lagi, udah 4. Ini sudah terjadi 12 pairing. Ya, income kita di 3,6. Kalau Diamond, Sapphire 2,4, Ruby 1,8. Kalau duplikasi sempurna di bulan ke-12, ya mitra kita sudah ada 4.000. Ya, total pairing kita 12.000. Nah, income kita lihat teman-teman ya. Terjadi lonjakan
Ini kalau diamond bisa 2,8 miliar. Ya, di sini 1,4, di sini 3,2. Potensi bonus 12 selama 12 bulan apabila kita ngerekrut diamond, kalau kita posisi diamond 1,2 plus Daimyo teman-teman ya, 1,5, dari ini 2,7 miliar. Kalau Safir, income kita 619 tambah bonusnya Shogun nih. Ya, 1,1, di Ruby 200 plus 75 di 286. Ini kalau posisi kita diamond. Nah, kenapa sih harus diamond teman-teman? Yang why diamond? Nah, ini saya mungkin jelasin sedikit ya. Bahwa kita memang perlu, kalau kita memang serius, kita harus memaksakan diri kita untuk join di posisi diamond. Kenapa teman-teman? Karena modal kita yang keluarkan ya. Contoh kalau kita usaha, ya, usaha dengan modal kecil dengan modal besar pasti effortnya beda. Keseriusan kita juga beda. Setuju ya? Contoh kita buka restoran nih. Kita buka restoran dengan modal buka warung nih 100 juta. Dengan 1 miliar sudah pasti beda. Nah, ini sama. Kalau kita join Ruby, kadang-kadang udahlah paket kecil, begitu ditolak 2-3 kali, gampang nyerah. Toh modal keluar cuma 3 juta. Tapi kalau teman-teman sudah invest diamond, itu memaksakan diri sebenarnya, memaksakan diri untuk invest diamond. Begitu ditolak, gimana caranya? Gue harus balik modal nih, karena modal saya besar. Udah keluar 20 juta. Ya, itu satu. Kedua, kalau diamond, teman-teman dapat barang. Ya, contoh 12 box, di rumah dibuka 2 box, masih ada 10 box. Nah, itu bisa kita bawa pada saat kita prospek. Jadi pada saat prospek kita ada barang. Prospek bisa lihat-lihat, begitu mereka tertarik, tinggal Bu, bawa pulang aja, tinggal transfer ke kita input. Jadi kalau kita diamond, kita ada barang, kita ada kemungkinan besar bisa closing di tempat. Nah, kalau kita join Ruby, atau sekarang ada promo Ruby nih, barang 1 box kita buka di rumah, udah nggak ada sampel lagi teman-teman. Ya, nggak ada sampel lagi. Jadi kalau prospek nanya barangnya seperti apa, kita cuma bisa nunjukin dari handphone. Ini loh brosurnya. Sangat beda kalau si prospek bisa pegang-pegang barang. Kita langsung bawa barang. Ya, yang ketiga, kalau kita Ruby untuk closing diamond biasanya agak susah. Setuju ya? Karena si prospek akan tanya. Kita push mereka diamond, dia akan tanya. Oke, Pak Ardian joinnya apa? Oh, saya Ruby sih lagi coba-coba. Ya udahlah. Kalau Pak Ardian Ruby, saya ikut deh Ruby. Biasanya seperti itu ya. Saya juga cek di jaringan, kalau apply-nya Ruby, kebanyakan bawahnya Ruby. Tapi kalau kita diamond, untuk closing diamond lebih mudah. Posisi apa? Oh, saya diamond. Ya, saya diamond, ini buktinya. Kenapa ya? Saya serius. Kita perlu barang. Ya, kenapa perlu diamond itu teman-teman ya? Kita perlu barang. Kita bisa rekrut diamond apabila kita diamond. Terus secara mental juga, secara kalau diamond kemungkinan menyerahnya itu lebih kecil karena modal yang kita keluarkan besar. Ya, ini teman-teman lihat ya, potensi income kita di AFC sangat luar biasa. Ini baru dari pairing aja. Ya, belum sponsor, belum bonus bulanan, belum bonus tahunan, belum jalan-jalannya. Ya, jadi sudah tepat kita berada di kendaraan AFC teman-teman ya. Nah, ini slide terakhir. Ya, ada 3 karakter manusia pada saat mengejar impiannya teman-teman. Ya, yang satu adalah tipe yang penakut. Tipe penakut itu kalau ditawarin peluang seperti apapun mereka reject, mereka tolak. Kenapa? Karena tipe penakut ini belum memulai pun mereka sudah takut gagal, takut ditolak. Ya, tipe penakut ini biasanya mereka hanya nyaman di zona nyaman aja. Mereka nggak berani keluar dari zona nyaman. Udahlah, cukup seperti ini, udah. Tipenya tipe pasrah aja. Ya, itu tipe penakut. Yang kedua, tipe pecundang atau loser, teman-teman ya. Nah, tipe pecundang ini beda. Kalau ditawarin peluang, mereka ambil. Ya, mereka ambil, tapi bedanya mereka nggak pernah menyelesaikan. Mereka hanya, udahlah, begitu ditolak, mereka gagal, nggak mau coba lagi. Intinya gampang menyerah. Ya, jadi tipe pecundang atau loser, dia tidak pernah menyelesaikan apa yang dimulai. Nah, yang terakhir itu tipe pemenang, teman-teman. Ya, tipe pemenang, apapun hasilnya, apapun prosesnya, fokus dia hanya ada di garis finish. Ya, tipe pemenang nggak takut gagal. Dia gagal, coba lagi. Dia jatuh, dibangkit lagi. Dia
dia akan coba cara lain, fokusnya hanya satu di garis finish. Ya. Nah, jadilah seorang pemenang, teman-teman. Ya, selesaikan apa yang kalian sudah mulai. Ya, fokus pada garis finish. Dan saya yakin teman-teman semua yang ada di Zoom ini adalah seorang pemenang semua. Ya, kita maju bersama AFC. Sekian dari saya. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, saya serahkan ke Bro Angga. Oke, kok. Sebentar, saya stop. Nah. Oke, semoga teman-teman dapat sesuatu ya dari training hari ini. Jadi saya cuma mau infoin lagi kalau training hari ini nggak ada di rekaman, nggak ada rekamannya juga. Nanti jadi dari Facebook pasti akan segera hilang. Biasanya sih dia ngerender dulu ya kita acara berapa lama, mungkin sekitar 5 menit, 10 menit hilang sendiri biasanya. Jadi thank you banget buat Ko Ardian juga. Sama, thank you buat waktunya ya Ko. Dan thank you juga buat teman-teman yang udah hadir malam ini. Jadi seperti yang teman-teman bisa tahu, persiapan ya nanti hari Rabu ini kan ada LOP nih. Jadi biar teman-teman juga tahu, mungkin nanti ada yang mau bawa prospek atau apa itu, paling bagus emang bawa ke LOP. Jadi kebetulan LOP-nya juga Rabu ini kan kita online lagi kan. Karena yang offline-nya nanti jadi di hari Jumat harusnya. Jadi bisa dibawa, mungkin di-share aja nanti teman-teman yang belum mungkin mau bawa prospekannya atau belum terlalu menguasai marketing plan-nya seperti apa, produknya seperti apa, dan lain-lainnya, tapi udah willing untuk bergabung dan udah punya prospekan nih, udah punya calon prospekan, bisa tuh dibawa di hari Rabu, disuruh ikut nonton bareng, mungkin teman-teman tetap samperin ke rumahnya atau ketemuan di mana nonton bareng atau mau dikasih linknya juga. Tapi kayak menurut saya paling bagus sih disamperin nonton bareng sih, itu kayak lebih berprospek harusnya. Oke, kalau gitu sekian, segitu aja kayaknya training hari ini. Kita training biasanya emang gak lama-lama karena bagus banget yang Koardian juga hari ini singkat padat jelas. Teman-teman juga pasti akan dapat intinya apa, dapat dagingnya juga apa ya kan hari ini. Jadi mungkin menurut saya kayaknya itu aja. Terima kasih semuanya, selamat malam. Thank you. Thank you.